Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dilan Hadi dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 3E, ingin menjelaskan tentang psikoanalisis klasik. Untuk pembahasan pertama kali, yaitu sejarah pendirinya psikoanalisis. Pendirinya psikoanalisis adalah Sigmund Freud. Freud mengambil metode Breuer mengenai hipnotis untuk menangani pasiennya, tetapi akhirnya tidak memuaskan dengan hipnotis tersebut dan menggunakan asosiasi bebas, yang merupakan perkembangan teknik dalam psikoanalisis. Kritik terhadap Sigmund Freud sebagai bapak psikoanalisis lebih didasarkan pada metodenya, yang dianggap tidak baku, subjektif, dan jumlah klien sedikit dan semuanya pasien klinis penderita gangguan jiwa. Para penentang Freud tidak bisa menerima bahwa analisis dari pasien sakit jiwa dapat digeneralisasikan pada populasi umum. Selanjutnya kita bahas ke definisi. Apa itu definisi psikoanalisis klasik? Yaitu pengetahuan psikologi yang menekankan pada dinamika faktor-faktor psikis yang menentukan perilaku manusia, serta pentingnya pengalaman pada masa anak-anak dalam membentuk pribadi masa dewasa. Dalam psikoanalisis klasik memiliki beberapa tujuan, diantaranya pertama, menjadikan hal-hal yang tidak disadari menjadi disadarinya. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada klien menghadapi situasi yang selama ini gagal mengatasinya. Yang ketiga, membantu klien menata kembali struktur watak dan kepribadian klien. Psikoanalisis klasik memiliki beberapa aspek, yaitu satu, ID, berasal dari kata Latin ais, yang artinya es. Kepribadian ini disebut Freud sebagai kepribadian bawaan lahir. Di dalamnya terdapat dorongan yang didasari pemenuhan biologis guna kepuasan bagi dirinya sendiri. Karakter khas pada aspek ini adalah tidak adanya pertimbangan logis dan etika sebagai prinsip pengambilan keputusan. Lebih sederhana, ID berwujud pada gambaran nafsu, hasrat seksual, dan perasaan superior ingin berkuasa. Kedua adalah ego. Aspek kepribadian ini terjadi akibat pengaruh yang ia dapatkan dari apa yang terjadi di dunia atau lingkungannya. Ciri khas dari aspek ini, ego mengatur ID dan juga superego untuk pemenuhan kebutuhan sesuai dengan kepentingan kepribadian yang terlihat. Artinya, berbeda dengan ID yang hanya mementingkan diri sendiri. Ego merupakan aspek yang mementingkan keperluan lebih luas atau tidak hanya dirinya. Ketiga adalah superego. Aspek kepribadian yang satu ini akan lekat kaitannya moral atau nilai kehidupan. Karena superego berisi tentang batasan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan kata lain, superego memiliki peran penting untuk menjadi penengah antara ID dan ego. Ia menjadi penyekat dari sinyal yang dikirimkan aspek ID serta memotivasi ego untuk melakukan hal yang menjunjung moralitas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari psikoanalisis klasik ini. Untuk kelebihannya, yang pertama, mampu menggabungkan teknik-teknik dalam psikoterapi dengan teori psikologi kepribadian. Yang kedua, dapat memahami kehidupan psikologi seseorang individu dan memahami lebih dalam mengenai sifat manusia. Yang ketiga, membantu mengatasi kecemasan melalui analisa terhadap mimpi, resistensi, dan transferensi. Untuk kekurangannya adalah satu, teknik dan penekanan yang dilakukan terkadang terlalu merendahkan martabat manusia, meskipun tidak selalu disadari dengan baik. Yang kedua, terlalu menekankan pada masa lalu sehingga seolah-olah tanggung jawab individu menjadi berkurang meskipun maksudnya tidak demikian. Yang ketiga, perilaku seseorang ditentukan oleh energi psikis. Teori yang masih meragukan dan kerap kali psikoanalisis meminimalkan rasional. Dalam memahami psikoanalisis klasik ini, saya ingin memberi contoh kasus, yaitu Dani mengalami kecelakaan bersama keluarganya di daerah Kali Wangwu. Dalam peristiwa itu, keluarganya meninggal dunia. Dani merasa sangat trauma dengan peristiwa itu, sehingga ia tidak mau lagi mengingat peristiwa kecelakaan yang menimpa keluarganya dengan menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang dapat menghilangkan memori kecelakaan tersebut. Sehingga akhirnya ia bisa melupakan semua peristiwa kecelakaan yang menimpanya dan keluarganya.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.